Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Uun Leonard MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman seperjuangan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 11 tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri selaku moderator yaitu Ulfa Ramadhani dengan NIM 22031157, dan rekan-rekan saya yang pertama Bella Putri Chania dengan NIM 22045007, yang kedua Intan Permatasari dengan NIM 22029016, dan yang ketiga Marsha Aulia dengan NIM 22063008. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Selanjutnya, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional Indonesia dalam konsepsinya menetapkan sejumlah unsur atau faktor yang diistilahkan sebagai gatra. Astagatra disebut sebagai gatra ketahanan nasional yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah 3 aspek kehidupan alamiah yang terdiri dari yang pertama gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra adalah aspek kehidupan sosial yang terdiri dari yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra ekonomi, yang ketiga gatra sosial budaya, yang keempat gatra politik, dan yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Saya Intan Permatasari akan melanjutkan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara, yaitu negara sebagai perwujudan dari ketahanan nasional atau keikutsertaan warga negara dalam menghadapi ancaman ketahanan nasional. Nah, terdapat 2 bentuk bela negara, yaitu bela negara secara fisik dan secara non-fisik. Pertama, bela negara secara fisik. Pembelaan negara secara fisik dilakukan dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nah, materi selanjutnya adalah pentingnya ketahanan nasional dan bela negara. Alasan dari pentingnya bela negara dan juga ketahanan nasional bagi suatu negara adalah untuk mencegah dan menanggulangi adanya ancaman yang datang dari dalam ataupun luar negara yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, ketahanan nasional dan bela negara diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Marsha Aulia akan melanjutkan materi sebelumnya tentang sumber-sumber ketahanan nasional dan bela negara. 1. Sumber historis. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pada tahun 1960 terjadi gerakan komunisme
di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Bahkan gerakan komunis di Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 namun dapat diatasi. Yang kedua, sumber sosiologi. Bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, agama, budaya, dan teknologi. Namun, yang paling menonjol adalah bidang teknologi dan sosial budaya. Bidang sosial budaya sangat cepat dapat pengaruh baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk bangsa Indonesia sendiri, perlu mawas diri dan waspada karena dari pihak luar sengaja menyebar pengaruh ke dalam negeri dengan tujuan untuk melakukan investasi yang berakibat pada distabilitasnya kehidupan nasional di bidang sosial budaya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan nasional di bidang sosial budaya adalah mengarahkan perubahan sosial budaya itu sendiri ke arah integrasi sosial budaya, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial, budaya, suku, etnik, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, saya Bella Putri Shania akan melanjutkan materi tentang sumber politik. Sumber politik ketahanan nasional dan bela negara yaitu terdapat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan UUD nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu, ada di dalam dokumen RPJMN 2010-2014 yang bertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional. Bahkan juga tidak lagi secara eksplisit termuat istilah ketahanan nasional. Namun demikian, jika kita telusuri naskah RPJMN 2010-2014, masih dapat kita temukan kata-kata yang terkait dengan ketahanan nasional, misal istilah ketahanan pangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kelompok kami, salah dan kurangnya kami mohon maaf. Ayu Ting Ting is eating, thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.